lagi sama Bang Pur dan Bang Udin mau menebang pohon pisang yang udah cukup usia lah untuk ditebang. Untuk kita olah ya Bang ya. Oke Bang, boleh langsung aja Bang. Berhubung persediaan batang pisang di pabrik udah habis, Aye langsung datang ke salah satu kebunnya di Desa Sentuluk, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Semangat. Oke, semangat. Di mari, Aye langsung cepet-cepet nebangnya buat nambahin persediaan stok batang pisang biar proses produksi keripik aresnya jalan terus. Oh iya, keripik ares itu cemilan unik khas Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang bahan utamanya ares atau bagian dalam dari batang pisang. Dengan kata lain, ini salah satu bentuk kreativitas warga mengolah bahan pangan yang biasanya jadi limbah atau dibuang begitu aja. Nah, ngomong-ngomong soal kreativitas, Aye di mari juga pengen nunjukin kalau Aye juga bisa berhasil cepet nebang pohon pisangnya nih. Tapi emang ada caranya juga sih. Jadi punya teknik, harus ada tekniknya juga penebangannya. Nggak asal tebas pakai tenaga, tapi harus pakai dorongan. Buat yang takut, minggir! Nah, setelah semua batang pohon ditebang, Aye barengan Bang Pur ame Bang Udin langsung satset motong batang dan juga ngupas bagian luar kulitnya, biar langsung diantar ke tempat pengolahannya. Bang, lu Bang, turunin dulu Bang, nggak seimbang. Biar balance, kanan kiri dua-dua Bang. Ternyata bawa batang pisang begini berat juga. Awalnya Aye kira enteng. Untuk satu batang pisang yang habis ditebang ini beratnya sekitar 50 kg. Ini lantaran di dalamnya masih banyak kandungan air, sekitar 40-an liter. Bisa kebayang dah, pantesan aja Aye kewalahan. Ini bukan sengaja jatuh, karena pintunya kecil. Jadi nggak mau diturunin dulu, karena nggak muat kalau 4 langsung ini. Paksa deh, soalnya udah bawanya berat, pintu keluarnya juga sempit. Mau kagak mau, Aye jatoin deh tuh batang pisangnya. Buat bikin keripik ares yang enak, emang kudu pinter milih bagian dalam batang pisang yang masih seger. Ciri-cirinya warna putih kekuningan, teksturnya empuk dan juga seratnya masih halus. Selain itu, jangan salah sangka, ares pisang ternyata banyak banget manfaatnya. Di dalamnya banyak ngandung air, serat, kalsium, dan vitamin C yang bagus buat tubuh. Makanya, walaupun sering dianggap limbah, kalau diolah dengan benar, ares ini bisa jadi makanan yang enak dan juga sehat. Nah, sekarang Aye ngumpul ame emak-emak lagi nih buat motongin ares bentuknya jadi persegi kecil. Pas Aye motongin ini ares juga kudu telaten. Soalnya irisannya kudu tipis dan ukurannya sama supaya matangnya bareng waktu digoreng. Kalau motongnya ketebelan, keripiknya jadi susah renyah. Tapi kalau terlalu tipis, aresnya jadi gampang sobek. Makanya dibutuhin keterampilan dan juga pengalaman. Jadi kesulitannya adalah ketika kita kupas begini, dia meleset-meleset karena licin. Nah ini ada, kupas kayak gini, enggak. Kalau ngeliat ibu-ibu di sini tuh gampang banget Bang, seret gitu. Kalau Aye tuh, gagal kan? Nah itu kesulitannya. Buat yang takut, minggir! Setelah aresnya selesai dipotong tipis-tipis, langsung dicelupin ke dalam adonan tepung tapioka, tepung beras, dan juga penyedap rasa yang udah disiapin. Adonannya kudu nempel rata di setiap irisan ares supaya rasanya gurih dan juga renyah pas digoreng. Ibu Nah, nih Bu, ini kan yang tadi kita celupin ya Bu ya, langsung ke minyak panas. Untuk proses tingkat kematangan itu dari warna atau dari waktu nih Bu? Dari warna. Dari warna ya, kita tunggu warna sampai kecoklatan berarti ya Bu ya. Wah, kagak nyangka bahan yang biasanya dianggap limbah
ternyata malah bisa jadi jajanan yang bikin nagih. Yang takut, minggir! Sembalun Lombok Timur bukan cuma terkenal jadi jalur pendakian puncak Gunung Rinjani. Tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk juga ngasilin kopi khas yang berkualitas. Tapi, seberapa susah sih panen kopi di mari? Barengan ame petani dan juga teman-teman mahasiswa, hari ini Aye pengen nyobain langsung. Yang takut, minggir! Kamu dari kampus mana nih, Ndi? Dari Unram. Unram. Oh, Unram itu apa? Universitas Mataram. Mataram. Iya. Oke. Jadi aktivitas hari ini tuh lagi KKN ya? Iya, betul. Biji kopi yang lagi Aye petik ini adalah jenis Arabica yang tumbuh subur di kaki Gunung Rinjani. Tapi metiknya kagak boleh asal comot ya. Petani di mari cuman milih buah yang bener-bener udah matang sempurna dengan warna merah cerah ataupun merah merona. Soalnya buah yang matangnya pas bisa ngasilin rasa kopi yang lebih manis, seimbang dan juga berkualitas. Wah, tinggi pas banget, semakin tinggi semakin enak rasanya ya, Pak. Berarti nggak salah nih Pak Jen, nanam kopi di ketinggian 1000 berapa 300 ini Pak? Ya, sekitaran 1.300 Kurang lebih 400 lah. 400. Wah, mantap. Buat waktu panen, biasanya petani di mari ngelakuinnya beberapa kali putaran. Jadi bukan sekali jalan, semua buahnya diambil. Tapi kebunnya didatengin berkali-kali buat milih buah yang bener-bener siap panen. Pak Zen, Ya. punya Aye udah penuh nih Pak Jen. Ya. Pak Jen. Nah, ini kan udah kita petik nih Pak. Proses selanjutnya apa Pak setelah pemetikan ini? Ya, kita rendam dulu dia di rumah. Rendam? Mm-mm. Kayaknya Aye langsung ke rumah aja deh Pak. Ayo Pak, ke rumah aja rendam. Ayo. Proses perendaman biji kopi ini tujuannya bukan cuma buat ngebersihin biji kopi dari kotoran, tapi juga buat ngecek kualitas biji kopinya. Nah, Aye mau tanya nih Pak Zen. Ya. Kenapa ada yang ngambang Pak Zen? Padahal nih, Aye ambil ya yang ngambang ya. Nih yang ngambang sama yang enggak. Sama aja Pak Zen. Ya sama, tapi dia punya biji sebelah dia. Kita kupas dulu. Ah. Kan? Ini pasti bijinya yang ada bijinya itu tenggelam dia. Loh, Yang ada biji itu ngambang dia. iya satu ngambang. Nah, kalau untuk ngambang ini kenapa nih? Ini enggak Faktornya. punya biji dia. Oh, nggak punya biji. Coba. Coba buka Aye aja buktiin dulu. ya. Heeh. Oh iya. Tuh kan. Kenapa dia ngambang? Karena dia enteng ya Pak Jen, ringan. Bener nggak ada bijinya loh. Tuh. Nah, percuma kita proses itu kan. Nah, singkatnya nih, biji kopi yang tenggelam waktu direndam berarti biji kopinya padat dan juga berisi. Sementara biji yang kosong rusak dengan banyak rongga udara bakalan ngapung ke permukaan air. Lanjut, biji kopi pilihan terus dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 7 hari sampai 14 hari. Kalau yang langsung dijemur belum dikupas, itu biasanya biar rasa kopinya jadi ada manis-manis buahnya gitu. Nah, kalau yang udah dikupas dulu, itu biar kopinya cepet kering, kagak gampang jamuran, ame rasanya jadi lebih bersih dan seger pas diseruput. Ini kan udah proses penjemuran ya Pak Jen. Tapi bijinya belum keluar nih Pak Jen. Iya. Untuk mengeluarin bijinya itu gimana caranya Pak Jen? Biasanya yang Pak Jen lakuin tuh di sini. Oh ya, kalau biasanya kita itu kan kita tumbuk dulu. Ditumbuk dulu, baru dia keluar biji. Oh ya ini baru keluar bijinya ya, karena ini masih keras nih Iya. kulitnya ya Pak Jen ya. Nah selain tumbuk ada cara lain nggak Pak Jen? Ada sih. Apa tuh? Cuman orang kupasnya itu pakai tangan dia Pakai dulu apa? kan. Pakai tangan juga. Kita digigit juga. Oh digigit juga? Iya. Wah itu, Ayo mau coba tuh Pak Jen. Iya. Tangan biasa, tumbuk biasa di sini kan, tangan biasa. Ayo mau coba pakai gigitan Pak Jen. Emang sih, yang Aye tahu nih, zaman dulu buat buka biji kopi biasanya pakai cara digigit dulu. Pastinya cara ini dipakai sebelum ditemuin alat tumbuk sampai alat pengupas biji kopi kayak sekarang. Kulit buah kopi kudu digigit pelan-pelan. Kalau kegigitnya terlalu keras, biji kopinya bisa ikutan pecah. Tapi kalau terlalu pelan, kulitnya susah kebuka. Belum lagi rasa buah kopi yang pahit sepet, berasa banget di mulut. Dan jangan asal gigit, salah-salah bisa pegel nih rahang. Bener Pak Jen. Kesulitannya kenapa
nggak kebayang orang dulu ngupasin pakai Iya. pakai gigitan-gigitan. Cuma dapat segini, kalau tumbukan kan bisa langsung sekaligus banyak ya Pak Zen ya. Langsung banyak dia. Ya mempercepat juga, mempermudah juga kan. Kalau pakai gitu, ayo udah ngerasain. Itu sulit banget Pak Zen. Buat yang takut, minggir! Lanjut, sekarang kita masuk ke proses sangrai. Selama proses sangrai, biji kopi kudu terus diaduk supaya matangnya merata dan kagak ada yang gosong. Proses sangrai ini biasanya memakan waktu sekitar 15-25 menit. Tergantung besar kecilnya api, jumlah biji kopi, dan juga tingkat kematangan yang dipengenin. Kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini, waktunya ayah angkat dan ditumbuk. Tapi ayah penasaran ame rasanya. Makan nggak? Nih Bu. Tuh, kriuknya kedengeran renyah banget ya. Padahal tekstur biji kopi sangrai itu aslinya agak keras. Gimana rasanya itu enak? Pahit? Ret, Bu. Udah Bu, Iya, udah. ternyata rasa biji kopi itu kayak apa ya? Jagung, kayak jagung popcorn tapi yang dia nggak meletek, Iya. gosong tapi nggak meletek. Cuma karena dia ampas, dia agak sulit ditelan niap. Emang udah paling bener nikmatin kopi itu digiring dulu baru diseduh, Iya. jangan dikunyah. Jangan dikunyah. Nanti kayak saya, kayak ini. Set, buat yang takut, minggir. Tuh, 2, 3. Wow, rapi.